pagi hari ini, siang ya, siang jam 10 lebih, jam 8 lebih. Puji Tuhan karena kita masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Kau Allah yang besar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa surga. Kesempatan yang baik pada saat ini Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami. Kami hendak menyembah, memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kami menyembah, kepada Tuhanlah kami berbakti, karena Tuhanlah adalah gembala kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang bersiap-siap, atau mungkin mereka sedang berjalan menuju rumah Tuhan di sini. Tuhan memberkati mereka, iringkan mereka Tuhan, agar supaya mereka juga bersama-sama dengan kami menyembah, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa atas pimpinan Tuhan. Kebaktian pada hari ini, pagi ini, sudah dimulai dengan lantunan puji-pujian. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami saat ini sudah menyediakan diri melalui iman percaya kami mau, oh Tuhan, rindu untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan sabda Tuhan, agar supaya apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati juga para pelayan yang saat ini. Oh Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar akan sabda-Mu. Biarlah kami pada saat ini juga membuka hati kami sebelum kami mendengar sabda-Mu. Terlebih dahulu, siapakah diri kami? Manusia yang sering tergelincir di dalam dosa. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala perilaku perbuatan pelanggaran kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus, tutup, selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar kami berjalan di dalam jalan kebenaran dan Dia mendengar sabda Tuhan untuk menuju ke seluruh. Terima kasih Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan di dalam ruangan hati kami. Kami siap untuk mendengar sabda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, saya mau menyapa dulu nih tetangga saya yang paling jauh, ya Ibu Hana, ya dari Puji Tuhan. Hari ini boleh bergabung dengan kita memuji Tuhan, ya. Mudah-mudahan jangan hari ini aja, minggu berikutnya datang lagi. Puji Tuhan. Saudara, kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena waktunya sudah singkat, saudara. Saya beberapa hari yang lalu dapat WA. Aduh, bikin saya tuh, hati saya tuh, aduh Tuhan, ini sebentar lagi nih kedatangan Tuhan, udah sedikit waktu lagi. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Besar
bangkit menyerahkan nama Yesus. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup benar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama bangkit, sukan nama Yesus. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, katakan kuasa-Nya. Kita buat hidup benar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Di sini dikatakan, nama Yesus kalahkan semua musuh. Apa yang menjadi musuh kita semua? Mungkin penyakit, ekonomi, ataupun kemalasannya. Mari kita kalahkan dengan nama Yesus. Semua musuh dikalahkan dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Bangkit, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup benar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan senang mendengarkan puji-pujian kita, karena dinyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Mari saudara, kita akan bawakan korban persembahan. Kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Tuhan, kita sekarang siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Ada yang ujian yang mengatakan hanya dekat Allahku. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan menjelang saat-saat terakhir Tuhan Yesus akan datang. Saudara, kalahkan kemalasan kita, kalahkan keegoan kita. Mari lebih dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, amin. Haleluya. Saya minta Ibu Norma akan memimpin dalam firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang begitu melimpah-limpah atas hidup kami ya Bapa. Kalau hingga detik ini kami masih boleh hidup dengan layak sebagaimana kami ada hingga detik ini, semuanya sungguh-sungguh semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja yang begitu luar biasa atas hidup kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan segala puji-pujian, penyembahan tadi ya Tuhan. Kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Engkau. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam kehidupan dunia yang semakin hari sungguh semakin menakutkan, akhir zaman semakin hari semakin dekat ya Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Apalah kekuatan kami kalau bukan dengan firman-Mu yang menjadi satu-satunya kekuatan hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, biarlah kami boleh duduk tenang di hadapan-Mu saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dia ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu untuk kami ya Bapa, menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menegur kami ya Allah. Terima kasih Bapa, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu dengan ini dan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu ini di dalam nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Amin. Sejahtera bagi kita semua. Saya percaya tak boleh ada itu karena anugerah kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak terasa ini sudah di bulan sudah September tanggal 6. Luar biasa ketika orang merasa ketakutan di awal-awal masa pandemi ya. Kalau sekarang orang udah mulai, saya pinjam kata Presiden kita, lagi berdamai ya, dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya dapat hal yang baik ya. Ada hamba Tuhan bilang tentang pandemi COVID-19. COVID-19 ini seperti hantu. Dia ada, betul ya, tapi tidak kelihatan. Betul? Dia ada, tapi dia nggak kelihatan. Kita nggak tahu ya. Kita bercengkerama dengan siapa, kemudian kena. Itu sebabnya saya himbau sekali lagi dengan sangat ya, saya baca satu artikel, ada satu bapak pergi ke kampung halamannya ya, di sela-sela tugas kerjanya dia pergi ke keluarganya yang satu pakai masker, ke keluarga yang kedua pakai masker ya. Ketika ke keluarga yang ketiga, ke adiknya yang paling terakhir, dia copot maskernya ya. Sampai dia pulang lagi, dia kembali ke tempat asal dia bekerja, dia tes swab, puji Tuhan saudara, dia positif. Dia teleponin keluarganya, adiknya yang ketiga ya, teleponin, tes swab, kasih bayar duit, positif semua. Keluarga yang pertama dan keluarga kedua tidak, karena mereka ngobrol pakai masker. Di Bapak Ibu saya himbau, manapun engkau pergi, engkau berada, ngobrol dengan siapapun, pakailah masker.
Ya, saya taruh begini saudara di status saya. Dunia punya banyak bendera, tapi sekarang benderanya cuma satu, masker. Sekali lagi saya katakan, ini COVID-19 ada tapi tidak kelihatan. Sebab itu jaga-jagalah dengan kondisi keadaan saat ini. Seperti firman Tuhan yang akan kita baca, ya, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit sejenak untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17. Sudah? Ya. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-16. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini kejadiannya saudara, ya, peristiwa ketika orang Aram, tentara Aram menyerbu kota di mana Elisa dan bujangnya ada. Ya. Ketika tentara Aram atau orang Aram ini mau menyerang Raja Israel, ya, selalu saja terhindar Raja Israel. Makanya Raja Aram bilang, tanya, siapa yang bikin bocor? Sampai akhirnya Raja Israel selalu selamat, lolos dari perangkap. Ya. Ayat yang ke-12 berkata begini, ya, saya baca. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ya. Jadi pegawai ini memberitahu kepada Raja Aram, bukan di salah satu dari antara kita yang membocorkan rencana kita untuk menangkap Raja Israel, bukan. Tapi ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang menggagalkan rencananya. Saudara, akhirnya tentara Aram ini menyerbu kota Dotan di mana Elisa dan bujangnya tinggal berada di sana. Saudara, ayat yang ke-15 dikatakan ketika bujangnya bangun, dia memperhatikan bahwa kota itu sudah dikepung oleh tentara Aram. Ketakutan yang sangat-sangat, ya. Tapi Elisa berdoa kepada Tuhan, jangan takut, percaya bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Saya beri tema firman Tuhan, pilih mana? Percaya janji Tuhan atau kondisi kenyataan yang terjadi saat ini? Pilih mana? Percaya akan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kita atau kenyataan yang buruk yang sedang terjadi? Saat ini kita sedang menghadapi kondisi saat ini, kondisi yang sangat buruk. Kita mau percaya yang mana? Percaya mata jasmani kita atau percaya mata rohani kita? Secara jasmani ini kondisi sangat-sangat ya baik. Kemarin saudara, saya pergi olahraga. Satu bapak bilang, Pak, tolong bantu doa saya. Saya
mau didoain apa? Barang saya nggak ada yang keluar, nggak ada yang beli. Stoknya banyak, nggak ada yang beli. Saya bilang emang apa? Ya sudah stok kain saudara, apa namanya? Sudah bal-balan atau apa ya, gulungan-gulungan itu, rolan. Tolong Pak, bantu doa supaya minimal satu aja. Supaya apa? Saya bisa makan hari ini. Gara-gara COVID, barang saya nggak ada yang laku. Minggu kemarin saya bilang, ya, ada satu bapak, aduh saya mau janjian, saya nggak kenal orangnya, baru mau janjian hari ini. Mendingan nggak usah daripada saya kena COVID. Nggak mau dia. Padahal dia berdoa tadi malam supaya Tuhan buka jalan, berkati saya. Ini bapak yang lain. Tuhan temukan, padahal sudah kasih pakai masker saja, sudah terlindungi. Tapi dia nggak mau. Mendingan saya orang yang saya sudah kenal, tahu, berbisnis sama dia, bertransaksi sama dia, daripada orang yang saya nggak kenal. Padahal dia minta kepada Tuhan supaya apa? Tuhan kirimkan pembeli yang bertransaksi sama dia. Kondisi saat ini sudah, ya, mungkin Bapak Ibu lihat di televisi atau di koran, ya, nggak, saya lupa puluhan atau ratusan orang gay di apartemen. Sudah ngeri sih kondisi saat ini. Kembali kepada firman Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh bujang Elisa, dia melihat bahwa kota di mana mereka tinggal sudah dikepung oleh musuh. Tidak tahu mesti bagaimana, tidak tahu harus berhadapan bagaimana. Elisa, saudara, itulah, ya, hamba Tuhan cuma bilang jangan takut, percaya sama Tuhan. Dan saya mau bilang pada jemaat Tuhan, jangan takut, percaya sama Tuhan. Lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Belum terjadi, tetap percaya. Jangan lihat dengan mata jasmanimu, tapi lihat dengan mata rohanimu. Ada Elisa dan bujangnya, dua pribadi, satu kondisi. Masalahnya dua penglihatan yang berbeda. Yang satu melihat kondisi yang terjadi saat ini, yang satu percaya ada kasih kuasa Tuhan yang menyertai dalam kehidupan. Tadi lagu tadi saudara memberitahu kita, mengingatkan kita diberi kuasa. Amin. Kalau kita sudah tahu kita diberi kuasa, pakai kuasa Tuhan. Kalau rasa tenang hanya bisa dekat dengan suami istri, ya. Kalau suami istri nggak ada, saya di WA saudara, teman-teman SD saya, Pak Pendeta, saya mau cari tahu mukanya yang mana ini ya. Saya lihat profilnya, oh ini orangnya. Malam Pak Pendeta, tolong saya doain. Kenapa? Suami saya sudah meninggal. Dalam hati, urusannya sama saya apa? Urusannya sama saya apa? Saya mau doain apa? Anak saya 3. Yang satu sudah beranjak dewasa, umur 21 tahun. Yang kedua umur 14, yang ketiga 15, yang kedua 13 tahun. Sudah besar. Saya nggak tahu mau bagaimana. Dulu ada suami, saya masih bisa bernapas lega, karena suami tulang punggung. Suami sudah nggak ada, saya mesti bagaimana? Saudara, saya cuma bilang begini semuanya, jangan takut, kamu punya Tuhan kan? Percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan. Mungkin ketika lagi santai gak ada masalah,
tapi lagi menghadapi kondisi sangat sulit, betul ya? Sangat sulit. Tapi kembali saya beri tema tadi firman Tuhan pagi hari ini, pilih mana? Percaya akan janji Tuhan atau kondisi yang kau hadapi saat ini? Cuma dua saja. Engkau di pihaknya mana? Nabi Elisa atau di bujang Elisa? Kalau di Elisa, engkau percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Kalau engkau tidak percaya, engkau seperti bujang. Yang apa? Ketakutan dengan kondisi yang dihadapi. Semua kembali saudara. Ayat 16 katakan, Elisa mulai dengan satu kata, jangan takut, percaya sama Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Ya. Saya tulis di WA grup, jangan takut, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sulit, yang sukar, Tuhan bisa berbuat. Tadi malam saudara saya tidak bisa tidur, ini nggak mau bisa bangun. Ini saya masuk angin benar-benar. Gembala bilang, coba tanya sama Mbak Google. Kenapa saudara? Saya mau bilang, saya nggak mau tanya Mbak Google, karena kalau udah tanya, jadi tambah takut. Betul ya? Saya juga nih mau bilang sama Bapak Ibu saudara, nanti selesai ibadah, wah nanti Bapak pasti sakitnya ini, wah itu lebih takut lagi. Tapi saya berdoa saudara. Yang saya alami, begini saudara, ini tangan sampai di dada kesemutan. Kesemutan. Ini muka ini kesemutan. Kaki kalau ditekuk, mau dilurusin lagi itu kaku, langsung kayak ketarik. Mau ini apa? Jarinya, jempol aja mau digerakin, nggak bisa. Saya berdoa sepanjang malam. Saya bilang saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Panjang malam saya berdoa. Sampai saya berdoa, Tuhan, apa saya uruti saudara, saya ketemu siapa tadi pagi ya? Ketemu siapa, siang ketemu siapa, sore ketemu siapa, begitu. Aduh Tuhan, mudah-mudahan jangan jauhkan nih apa ya? Negatif pikiran ini. Saya bilang begitu sudah. Saya percaya saya punya Tuhan. Dalam nama Yesus, saya nggak bisa tidur saudara. Ini kesemutan benar-benar kayak ada semut banyak di muka, di tangan, ya, di dada ini. Saya bilang, aduh, saya cuma ingat teman saya saudara. Kalau sudah bilang kesemutan panas dingin, cuma satu, jantung. Betul nggak ya? Saya nggak tahu. Kalau panas dingin atau apa, jantung. Mendingan nggak tahu, itu aja. Jadi saya berdoa terus sama Tuhan. Saya berdoa minta tolong Tuhan sembuhkan saya. Saya kuatkan iman saya. Saya kuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan saya kalau bisa berdiri saat ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, COVID-19 bukan halangan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. COVID-19 bukan halangan untuk kita tidak melihat kasih kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Justru saya mencatat begini saudara. Kalau kita perhatikan ya, kisah di Elisa dalam kondisi yang sama ya. Punya mata, punya penglihatan, punya iman yang berbeda-beda ya. Tapi di kondisi saat itu Tuhan bisa ubah menjadi satu kondisi yang luar biasa. Kondisi yang menakutkan Tuhan bisa ubah menjadi satu kondisi yang indah dalam kehidupan kita. Sulit untuk kita bisa melihat bertahan, tapi di situ kita boleh
buktikan iman kita kepada Tuhan. Saya ingat saudara, ya, ini selalu kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya, yang selalu dibilang itu SMA, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan dapur api, mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Toh akhirnya Sadrak, Mesak selamat dari dapur api. Tidak ada yang membakar, tidak ada yang hangus, ya. Mereka terselamatkan karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, yang menyertai kita lebih banyak daripada orang-orang di sekitar kita. Ada kuasa yang lebih besar yang menyertai dan menolong dalam kehidupan kita senantiasa, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jangan takut, percaya sama Tuhan dan lihat hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Terakhir saudara, saya berkata begini, pegang janji Tuhan. Mulai ucapkan harapan Anda, mulai ucapkan keinginanmu, bukan ketakutanmu. Sekali lagi, pegang janji Tuhan. Mulai ucapkan harapanmu, mulai ucapkan keinginanmu, bukan ketakutanmu, bukan kekhawatiranmu, bukan rasa yang membuat engkau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang sanggup menolong, mengadakan dalam kehidupan kita semua. Ketika Tuhan berkata, sudah selesai, saya percaya bukan saja dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus, tapi semua persoalan masalah kita Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita akan makan minum roti air perjamuan, melambangkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Dia mau beri anaknya, Dia beri segala yang ada di surga untuk saudara dan saya. Percayalah, sekecil apapun yang engkau butuhkan, Tuhan bisa, Tuhan sanggup mengadakan. Seperti yang saya katakan lalu saudara, ibadah yang lalu, ini lagi masuk bulan-bulan daftar ulang anak sekolah. Betul ya? Ini Karen sudah mau masuk SMA, ya. Sudah mulai. Saya bilang belum juga. Udah tarik nafas lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, ini cepat sekali, sekolah belum mulai tapi sudah harus daftar. Untuk apa? Cuma dapat supaya apa? Punya kursi. Saya dalam hati mendingan bawa kursi dari gereja aja. Tinggal pilih yang mana. Udah enak, ya. Tapi itu ketentuan sekolah, ketentuan sekarang, ya. Kalau saya khawatir, saya bagaimana mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang sanggup menyelesaikan segala kebutuhan keperluan kita. Yang hanya kita lakukan, percaya saja, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sambil kita persiapkan diri kita untuk boleh menikmati, menerima perjamuan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya.
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersyukurlah, bersyukurlah. Dari segala pelayan perjamuan sampai ke depan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Selama hidupku ku sembah. Haleluya Yesus. Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami tidak takut dalam kondisi apapun. Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin percaya pada perlindungan kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, mampu melihat bahwa Engkau ada di dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman itu dalam hidup kami, biar kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan makan, minum sehingga Tuhan. Tolong kami Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami. Ketika kami mengikuti perjamuan ini, kami mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib buat setiap kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami bisa mengikuti perjamuan ini, dan ada berkat yang luar biasa yang kami akan dapati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, silakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah
Bapak Ibu Saudara, sudah kita bangkit berdiri sebelum kita makan minum perjamuan ini, roti dan air anggur. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, kita minta ampun, kita minta kelayakan kepada Tuhan, agar ketika kita makan minum, kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan, kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan, meminta permohonan. Kalau ada dosa disengaja maupun tidak sengaja. Haleluya. Layak, suci. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dipercaya apa yang kami sudah makan minum sudah masuk pada nadi-nadi kecil, nadi-nadi besar kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami untuk boleh melangkah di hari-hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang menyertai kami sangat banyak. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang dapat menggagalkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan, tidak menjadi takut dengan kondisi saat ini, karena kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan, sanggup memberikan, sanggup menyediakan segala kebutuhan, keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan kami yang sudah mengerti akan mengembalikan perpuluhan yang ada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Allah itu baik.
sungguh baik bagiku. Dan korban persembahan kedua dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa, Yesus tuh luar biasa, Yesus tuh luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya harap jemaat Tuhan yang di rumah, ketika video ini diupload, saudara bisa tetap mengikuti ibadah, ya. Jangan cuma awal-awal saja, ya, tapi tetap sampai sekarang tetap mengikuti ibadah walaupun cuma via YouTube yang ada, ya. Terima kasih Ibu Hana. Saya mau bilang Ibu Hana nama dua-duanya. Jadi Ibu Hana A, B. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti tadi Ibu Hana yang pasung. Ya, bisa datang dalam ibadah-ibadah kita yang selanjutnya setiap hari Minggu jam 8. Memang ada yang tanya, anak sekolah minggunya sudah mulai belum? Belum. Saya bilang kalau anak kelas kecil susah, kalau yang kelas besar masih sudah ngerti, ya, sudah ngerti. Yang kecil ketemu teman udah, ya, wah udah bercengkrama sana kemari, kita yang khawatir takut, ya. Jadi saya lihat saudara ada teman-teman hamba Tuhan memang, ya, di Kalimantan itu mereka sudah mulai, ya, ibadah anak-anak juga sudah mulai. Saya bilang wah hebat, luar biasa. Saya bilang ya kalian mau berani di pedesaan mah nggak takut. Saya bilang nggak tahu area COVID-nya sudah warna apa, saya nggak tahu, ya. Jadi berani mereka sudah, ya, ibadah anak-anak sudah mulai, ya. Saja sisi memang ada yang, ya, tinggal guru-gurunya saja yang siap ikut iman. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Tetap jaga iman saudara dan imun saudara. Kemana-mana tetap ikuti apa kata pemerintah, ya. Jaga kondisi saudara, ya. Percaya semua pasti akan ada akhirnya. Akhirnya pasti yang baik juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Tunaikan syukur kepada-Mu. Tunaikan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong dalam ibadah kami. Engkau sudah berkati apa yang kami boleh kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya yang sanggup mengadakan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dan tak pernah
Terima kasih Tuhan sudah tolong ibadah kami. Percaya kami pulang dengan kekuatan yang baru. Jemaat Tuhan juga yang ada di rumah yang akan menyaksikan melalui video YouTube yang ada, kami percaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Doa dan kerinduan kami, hamba-Mu dan juga jemaat, bisa sekali mereka bisa datang beribadah, bersekutu bersama-sama di tempat ini, sampai boleh menjaga protokol kesehatan yang dari pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk ibu mama daripada saudara Willy Tuhan. Engkau mengasihi ibu ini, Engkau yang tahu keadaannya, kondisinya saat ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan yang punya segala-galanya, punya Tuhan yang punya kehidupan. Tuhan jamahlah dengan kasih kuasa-Mu untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa, menjadi kesaksian, menjadi pengalaman hidup bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Menolong saudara Willy untuk tetap percaya, untuk boleh beraktivitas dengan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan, usaha, kehidupan jemaat Tuhan, Tuhan Engkau yang jamin, Engkau yang tahu segala-galanya, Engkau yang sanggup mengadakan dan menyediakan Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong. Yang ada masalah, ada problem, Tuhan kami percaya Engkau sudah beri jalan keluar dan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, presiden, gubernur yang ada Jawa Barat ini, agar boleh kami percaya dengan nikmat, dengan pertolongan Tuhan, mampu mengatasi COVID-19 ini dengan hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan untuk menyatakan bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Berkati perawat, dokter yang ada, tentara, polisi yang menjaga Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan balas dengan segala hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Vaksin yang sedang diuji coba, kami percaya kalau benar datangnya dari Tuhan, biarlah menjadi kekuatan, kesembuhan, menjamin untuk kami boleh lebih beraktivitas lebih baik lagi Tuhan. Tidak ada gangguan dengan hal-hal yang menakutkan, karena kami percaya semua ada dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai jemaat Tuhan dalam perjalanan mereka yang melanjutkan aktivitas. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat, kemanapun, tetaplah kasih setia Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan membawa kita hari lepas hari menuju hari kemenangan demi kemenangan. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita untuk boleh percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, pulanglah, bawa, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Yesus memberkati.